Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sedikit tentang kasus kinerja keuangan pelaku ekonomi kreatif subsektor fashion yang studi kasusnya pada distro DCX yang terdapat di Kota Malang. Perkenalkan, berikut teman-teman saya, yakni ada Mbak Anggita Lira Ardianti, ada Mbak Iva Nugi Safitri, dan saya sendiri Uja Nurul Komaria. Baik, untuk yang pertama, Mbak Anggita Lira Ardianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Pada materi ada beberapa subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian dari kinerja keuangan. Yang kedua, ekonomi kreatif. Kemudian, fashion. Yang kedua akan mengukur kinerja keuangan. Yang ketiga, jenis-jenis rasio kinerja keuangan. Yang keempat, tujuan dan manfaat. Yang kelima, studi kasus. Yang keenam, rumusan masalah. Yang ketujuh, tujuan. Yang kedelapan, metodologi penyelesaian masalah. Yang kesembilan, hasil penyelesaian. Yang terakhir, kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab yang pertama, pengertian dari kinerja keuangan, ekonomi kreatif, dan fashion. Di sini ada beberapa menurut para ahli pengertian dari kinerja keuangan. Yang pertama ada Berlian 2003 mengungkapkan bahwa kinerja keuangan adalah prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Yang kedua, menurut Rudianto, mengumumkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Yang ketiga, menurut Sucipto, mengemukakan bahwa kinerja keuangan menurut Sucipto adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian dari beberapa menurut ahli, kesimpulan dari kinerja keuangan adalah usaha yang dilakukan setiap perusahaan dalam mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kinerja keuangan ini sangatlah penting untuk sebuah perusahaan. Karena dengan kinerja keuangan, mereka itu bisa mengukur dan menilai seberapa sih laba yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada pengertian ekonomi kreatif, atau juga dikenal sebagai ekonomi pengetahuan, yaitu pendekatan, tren, atau konsep, dan kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumber daya manusia sebagai faktor produktif untuk mengoperasikan ekonomi, yang lahir dari kreativitas, inovasi, bakat, dan ide-ide.
Kemudian pengertian dari fashion merupakan perpaduan dari gaya atau style dengan desain. Fashion menciptakan perasaan nyaman dan lebih bagus pada saat tertentu. Gaya dan tren fashion mengalami perubahan yang signifikan. Karena setiap fashion orang itu pasti berbeda-beda. Selanjutnya, pengukuran kinerja keuangan. Di sini pengukuran kinerja digunakan untuk perusahaan melakukan kegiatan operasional atau perbaikannya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan ini suatu proses pengkajian secara kritis terhadap menghitung, menginterpretasi, review data, mengukur, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada saat periode tertentu. Kemudian ada 4 jenis-jenis rasio kinerja keuangan. Di sini rasio keuangan merupakan alat yang ikut berperan penting bagi pihak eksternal yang menilai suatu perusahaan dari laporan-laporan keuangan yang umum. Penilaian yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan itu antara lain ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Di sini menurut Munawir, dari pengertian 4 rasio tersebut, yang pertama rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio ini mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang, maupun pemanfaatan aktifah yang dimiliki. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio ini kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil oleh suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Kemudian ada tujuan dan manfaat kinerja keuangan. Ada 3 tujuan. Yang pertama mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua mengetahui tingkat solvabilitas. Kemudian yang terakhir mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas. Selanjutnya, manfaat dari kinerja keuangan perusahaan akan dijelaskan oleh Ivanungki. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat kinerja keuangan ada 5. Yang pertama yaitu untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua, selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Dan yang terakhir, sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, studi kasus. Bisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kota Malang sebagian besar mengalami problematika
bahwa karyawannya belum bisa membantu dalam administrasi perpajakannya, dan bisnis ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kota Malang sebagian besar cukup mengetahui kewajiban perpajakannya, namun belum melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dapat dikatakan tingkat keputusan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya rendah. Subsektor fashion dan basic dari ekonomi kreatif memunculkan usaha distro, di antaranya distro yang ada di Kota Malang. Distro adalah toko yang menyediakan baju, kaos, celana, topi, bahkan tas yang diperuntukkan atau dikhususkan untuk para remaja. Di Kota Malang tersebar sekitar 20 distro. DesiX merupakan salah satu distro yang terdapat di Malang Raya. DesiX Malang merupakan cabang kedua dari 3 cabang. Cabang yang pertama terdapat di Bogor, dan cabang yang ketiga terdapat di Depok. Distro Klub menyediakan kemeja, kaos, celana, topi, tas, dan sepatu untuk remaja. Kota Malang menuju pada kota inovatif, kreatif, dan bermartabat. Penetapan destinasi wisata, penyelenggaraan event, dan pertunjukan seni telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia maupun di negara kawasan ASEAN lainnya. Memasuki era pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, persaingan di berbagai bidang tidak bisa dihindari lagi, baik di bidang ekonomi, budaya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang, harus siap menghadapi era pasar bebas jika tidak ingin tersingkir dari persaingannya. Suyati 2017. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana perhitungan kinerja keuangan distro tersebut dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terbagi yaitu return on equity, return on asset, dan net profit margin. Yang kedua, selanjutnya rasio likuiditas terbagi menjadi current ratio, cash ratio, working capital to total asset, dan rasio solvabilitas terbagi menjadi debt to equity ratio, debt to asset ratio, tim interest earned. Yang kedua, bagaimana analisis perhitungan dengan pendapat terkait kondisi keuangan DesiX. Yang ketiga, bagaimanakah perhitungan pajak pada DesiX. Yang terakhir yaitu bagaimana menumbuhkan pendapat DesiX. Tujuan di sini ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan distro tersebut dengan menggunakan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan di atas disertai dengan pendapat terkait kondisi keuangan DesiX. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan pajak pada DesiX. Yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis menumbuhkan pendapat DesiX. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Uca. Baik, yang selanjutnya yaitu metodologi penyelesaian masalah. Yang pertama ada ruang lingkup penyelesaian. Dengan makalah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaku ekonomi kreatif subsektor fashion pada DesiX di Kota Malang, yakni dengan meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan wajib pajak. Adapun di dalam menyelesaikan kasus ini, kita dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan menggunakan beberapa langkah. Langkah-langkah dan deskripsi penyelesaian. Untuk mengetahui peningkatan kepatuhan wajib pajak bisnis,
Di sini dengan melihat pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan analisa rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, dasar-dasar penyelesaian masalah. Nah, berikut ada tabel neraca DCX pada tahun 2016-2017. Di situ ada total aset lancar, total aset tetap, total hutang lancar, dan ada total modal. Dan di situ ada laporan laba rugi DCX pada tahun 2016-2017. Pada laporan laba rugi terdapat keterangan total pendapatan, total pengeluaran, laba rugi sebelum dan setelah pajak. Hasil penyelesaian masalah menggunakan rasio profitabilitas. ROE pada tahun 2016 diketahui 1,27%. ROE pada tahun 2017 diketahui 1,17%. Sedangkan ROA pada tahun 2016 diketahui 1,97%. ROA pada tahun 2017 diketahui 1,77%. NPM atau Net Profit Margin pada tahun 2016 diketahui 0,15%, sedangkan pada tahun 2017 diketahui 0,15%. Yang berikutnya menggunakan rasio likuiditas. Pada rasio likuiditas, current ratio pada tahun 2016 diketahui 1,08%. Sedangkan current ratio pada tahun 2017 diketahui 1,08%. Cash ratio pada tahun 2016 diketahui 0,19%. Cash ratio pada tahun 2017 diketahui 0,25%. Sedangkan working capital to total asset pada tahun 2016 diketahui 120.769,999,4. Sedangkan working capital pada tahun 2017 diketahui 128.999,999,4. Yang berikutnya menggunakan rasio solvabilitas. Debt to equity ratio pada tahun 2016 diketahui 1,5%. Sedangkan pada tahun 2017 diketahui 1,61%. Debt to asset ratio pada tahun 2016 diketahui 0,6%. Sedangkan pada tahun 2017 diketahui 0,62%. Time interest earned pada tahun 2016 yaitu 238.018.760. Sedangkan pada tahun 2017 yaitu 228.147.000. Nah, untuk yang kedua, untuk jawaban dari rumusan masalah yang kedua, bagaimana analisis perhitungan dengan pendapatan terkait kondisi keuangan DCX? Yaitu jika dilihat dari perhitungan pendapatan terkait kondisi keuangan DCX di Kota Malang setelah melakukan perhitungan kinerja keuangan dengan rasio keuangan pada tahun 2016-2017, perhitungan menggunakan rasio profitabilitas mengetahui perusahaan dalam memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil mengalami peningkatan. Perhitungan dengan rasio likuiditas, kemampuan perusahaan mengetahui biaya operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih, dan perhitungan rasio solvabilitas dapat mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Sedangkan untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana perhitungan pajak pada DCX.
Perhitungan pajak pada pelaku usaha ekonomi kreatif subsektor fashion pada DCX di Kota Malang apabila DCX melakukan inovasi dan jumlah produk meningkat setiap bulannya, maka DCX akan membayar kewajiban pajak yang semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila DCX tidak melakukan inovasi produk dan jumlah produk tidak meningkat setiap bulannya, maka pemenuhan kewajiban pajak akan rendah. Untuk yang keempat, yaitu dalam menumbuhkan pendapatan DCX dengan cara apabila pelaku ekonomi kreatif subsektor fashion pada DCX di Kota Malang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan produksi yang bervariasi, maka dapat meningkatkan penjualan dan mendapatkan pendapatan yang besar. Semakin besar pendapatan, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Contohnya, seperti DCX memproduksi model terbaru untuk kemeja, kaos, celana, topi, tas yang dikeluarkan setiap bulannya. Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan dengan adanya kinerja keuangan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam periode tertentu. Setiap pelaku ekonomi kreatif melakukannya. Dan perhitungan pajak pada pelaku usaha ekonomi kreatif subsektor apabila DCX melakukan inovasi dan jumlah produk meningkat setiap bulannya, maka DCX akan membayar kewajiban pajak yang semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila DCX tidak melakukan inovasi produk dan jumlah produk tidak meningkat setiap bulannya, maka pemenuhan kewajiban pajak akan rendah. Dalam menumbuhkan pendapatan DCX dengan cara apabila pelaku ekonomi kreatif subsektor fashion pada DCX Kota Malang dapat meningkatkan kebutuhan pajak dengan produksi yang bervariasi, maka dapat meningkatkan penjualan dan mendapatkan pendapatan yang besar. Semakin besar pendapatan, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Seperti contoh yang barusan saya sebutkan. Apabila DCX memproduksi model-model terbaru untuk kemeja, kaos, topi, tas, dan yang lainnya yang dikeluarkan setiap bulannya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.